Satu. Baik, terima kasih. Dengan aksi demo, saya katakan. Cuma tadi saya minta untuk kita audiens. Semua duduk tertara dan jelas. Jangan cuma sini, saya mau kita duduk, audiens tanya jawab, supaya jelas. Jangan nanti bilang ke sana A, di situ B. Akhirnya masyarakat bingung apa yang terjadi. Makanya saya minta kita audiens di gedung kejaksaan. Saya terima aspirasi dan saya ingin menyampaikan dan saya ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat maupun dari GMNI. Supaya jelas. Jangan nanti satu bilang A, satu bilang B, sementara pendidik saya tidak bekerja keras, tidak dihargai, dan juga berbicara. Kecuali kasusnya SP3, boleh saya di demo. Jadi saya minta waktu kita audiens sama-sama di gedung, kita tanya jawab, supaya jelas. Saya akan sampaikan, saya akan gambarkan struktur kasus ATK dari awal sampai hari ini. Jadi saya tidak memang dari kasus ATK. Bagaimana? Kita audiens? Supaya jangan A bicara B, B bicara C, kasihan. Mau juga kemana beritanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang kepada teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman GMNI. Pada prinsipnya Pak Kajari sangat terbuka dan berkomitmen, bahkan jangankan berbicara masalah perkara ini berhenti atau tidak. Satu. Bahkan hal yang terkecil pun apa yang menjadi bahan pertanyaan teman-teman, baik dalam hal penanganan, Pak Kajari siap terbuka untuk membuka ruang kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman GMNI untuk menanyakan langsung. Sekaligus akan dijawab kondisi realnya semacam apa. Itu satu. Yang kedua, kami tidak akan mempermasalahkan penilaian teman-teman. Karena apa yang disampaikan bagi kami itu merupakan energi positif. Minimal sebagai bahan pengingat bagi kami dalam hal menuntaskan perkara. Dan yang perlu teman-teman ketahui, bahwa dalam setiap penanganan perkara, kasuistis dan tantangan matanya itu pasti berbeda. Bisa lebih jelas. Dan tujuan dari demo ini pun juga untuk memperjelas sejauh mana Kejaksaan Negeri Sorong mengkarantina. Jadi, mengingat tujuan teman-teman adalah untuk memperjelas sekaligus sebagai, dan itu saya kembalikan ke teman-teman, Pak Kajari membuka dengan selebar-lebarnya ruang diskusi untuk memperjelas kasus ATK ini seperti apa. Baik, ini Bung Korlap, saya langsung saja kenalkan, kebetulan saya ketua cabang. Semua bukan pemuda saja yang sudah selesai kuliah, tapi di sini juga banyak adik-adik mahasiswa yang masih kuliah. Jadi saya pikir begitu, Pak Kepala Kejari yang terhormat dan Sabuatan dan juga kawan-kawan Kejari yang lain, kami tidak bermaksud untuk tidak menghargai permintaan Bapak sekalian, tapi ini juga pertimbangan internal, ada teman-teman yang harus kuliah. Mereka juga butuh istirahat, untuk sebentar harus kuliah. Kita datang dengan digaji, jadi begitu sudah. Ya, jadi mungkin kami langsung saja untuk membaca poin tuntutan. Kemudian kami warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI Kota Sorong. Izinkan saya untuk baca poin tuntutan. Merdeka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara demi mencapaikan tujuan dan cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dugaan tindakan pidana korupsi, anggaran pendanaan alat tulis kantor yang disebut dengan ATK, dan barang cetakan tahun anggaran 2017 di lingkup pemerintah Kota Sorong, dan berdasarkan informasi yang kami temui dalam salah satu media bahwa dia telah sampaikan oleh Kepala Kejari Kota Sorong melalui salah satu kasusi pendidikan yang mengatakan bahwa sebanyak 21
saksi telah diminta keterangan terkait perkara pengadaan APK dan barang cetakan tahun anggaran 2017 sebesar 8 miliar rupiah di PT KAD Kota Sorong. Maka kami dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kota Sorong menyampaikan bantuan kepada Bapak Kejari Kota Sorong sebagai berikut. Poin pertama, mendesak kepada Bapak Kejari Kota Sorong untuk segera melakukan Kota Sorong untuk segera menuntaskan masalah dugaan korupsi di Kota Sorong. Sekretaris Kabit Aksi dan Progres Bisera Masa DPC GMNI Kota Sorong. Saya jawab aja langsung. Saya jawab aja. Mana mic? Enggak, tanda tangan. Kok tanda tangan belum jawab? Saya sudah menerima aspirasi dan saya Karena apa? Karena bagi kami kepastian hukum bagi si pelapor maupun si terlapor pun harus dapat kita kantongi. Itu intinya, tujuannya. Dan minta doanya, kami pun saat ini segera update masih kepastian hukum bagi para pelapor maupun terlapor. Saya terima kasih banyak atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, mengucapkan terima kasih atas konsentrasi dan perhatian teman-teman. pertama permintaan untuk mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Sorong melakukan penetapan tersangka. Ini adalah permintaan yang sama dengan yang terlibat dalam kasus APK. Kita punya pengalaman menangani kasus Muslim Tamral. Kita mengantongi hukum BPKP, ya. Kita di pra peradilan. BPKP saja sudah kita kantongi. Kita kalah di pra peradilan. Penyidikan kita dianggap tidak sah. Maka saya sangat berhati-hati di dalam hal penetapan tersangka. Jadi kita sama-sama mengawal. Ini bola sekarang ada di BPK. Masih itu nanti teknisnya sampaikan secara terbuka dan saya membuka itu setiap hari. Siapapun masyarakat bertanya ke Pak Situ. Sampai di mana penanganannya, kami masih berkenan dengan BPK. Jadi penetapan tersangka akan kami lakukan ketika kami mengantongi alat bukti ahli baik dari BPK maupun BPKP. Kalau kami tidak mengantongi ahli dari BPKP, kejadian yang sama jadi seperti Muslim Tamral. Penyidikan kita dari awal sampai 90% dianggap tidak sah. Benar penetapan SP3. Apa ini yang kita mau? Saya nggak mau. Dari awal, oknum-oknum yang terlibat dalam perkara ini meminta untuk penetapan tersangka. Tujuannya supaya apa? Sudah tahu semula. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan laporan-laporan ini saya minta laporan resmi kepada Pak Situ. Nanti kita minta petunjuk ke Pak Kajari. Saya jawab sekarang apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik mahasiswa, dan saya apresiasi. Saya sempat emosi karena begini, penyidik saya sudah bekerja keras. Kok kami yang terus didorong, digoyang. Sudah, sebetulnya ada BPK. Programnya bagaimana? Sampai sejauh mana? Kami sudah menyurat 3 kali loh ke BPK. Putar sana, putar sini. Kami itu sudah mengantongi alat bukti. Tapi yang bisa mengikuti itu adalah ahli dari BPK. Penyidik sudah bekerja keras, Pak Situ sudah bekerja keras. Sana sini, sampai hari ini. Dan saya prinsip tidak ada SP3. Karena saya berkeyakinan penyidik Pak Situ sudah mengantongi bukti-bukti baru ya. Atau di dalam poin-poin perhatian ke BPK. Mari kita sama-sama mengawal, bantu kasih duit saya, tiap hari pintu kantor saya terbuka, lakukan audiens, lakukan apa yang harus ada perlukan, kasih putus, terbuka, sampaikan semua progres pemeriksaan APK. Ya, jadi saya Angki Dimara, Ketua DPC GMNI Kota Sorong, terkait dengan agenda aksi kami pada hari ini di Kejari Sorong, sekaligus juga kami memperingati
bulan suci Bung Karno atau bulan Juni dijuluki dengan bulan Bung Karno, karena tanggal 1 merupakan hari lahir Pancasila, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan hasil gagasan Soekarno daripada tubuh masyarakat Indonesia itu sendiri, dan kemudian juga tanggal 6 Juni adalah hari lahir Soekarno. Sehingga di hari ini kami datang bersilaturahmi di Kejari Sorong untuk meminta kepada Kejari Sorong agar segera mempercepat langkah-langkah untuk menetapkan tersangka terkait dengan dugaan korupsi pada anggaran alat tulis kantor dan barang cetak di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Bahwa kemudian ada oknum-oknum yang kemudian menggunakan kekuasaan mereka, menggunakan kemampuan yang mereka miliki dalam birokrasi untuk kemudian menindas masyarakat berdasarkan kebijakan-kebijakan itu. Kami minta apabila sudah ada bukti segera tetapkan. Pertama, yang kedua, bahwa kemudian Kejagung sendiri melalui Kepala Kejagung menyampaikan bahwa tidak perlu menunggu audit BPK dan BPK. Bila ada unsur kerugian negara dan dua alat bukti terbukti, maka bisa ditetapkan tersangkanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun kemudian menemukan informasi yang menurut saya cukup kuat, karena informasi yang kami dapat ini kami dapat melalui salah satu media dan ditulis yang diberitakan pada tanggal 21 April 2021 kalau saya tidak salah ya. Dalam berita itu Kepala Kejari Sorong melalui Kasub Khususnya menyampaikan sendiri bahwa sudah ada 20 saksi yang diperiksa. Nah, di dalam berita itu mereka pun sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan itu ada fakta baru yang ditemukan. Nah, artinya ada fakta baru berarti sudah ada bukti menurut saya. Nah, sehingga kalau memang sudah ada fakta baru, sudah ada bukti, silakan bercepat langkah untuk ditetapkan tersangka. Sehingga persoalan ATK ini tidak menjadi bumerang bagi Kejari Sorong. Sehingga kepercayaan publik terhadap Kejari Sorong itu mulai menurun, disebabkan oleh berita yang telah dikeluarkan dan juga kemudian ketidakseimbangan langkah-langkah Kejari dalam menuntaskan kasus ATK ini. Tidak ada kata SP3 ya. Kita tunggu bersama-sama. Terima kasih.